kita akan membicarakan mengenai ramai cukai rokok mau naik, apa kata pakar dan DPR. Dan untuk ruang publik pagi hari ini dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau Komnas PT. Baik saudara, rokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, produk hasil tembakau telah membunuh lebih dari 8 juta orang per tahun, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, Indonesia sendiri tercatat sebagai negara perokok terbesar ketiga di dunia. Bahkan jumlah perokok di Indonesia semakin tinggi di masa pandemi COVID-19. Tercermin dari laporan keuangan industri rokok yang meningkat meski di tengah tekanan COVID-19. Dan sayangnya jumlah perokok tersebut tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tapi juga di kalangan anak-anak. Nah, untuk mengendalikan perilaku mengkonsumsi rokok, maka tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen kenaikan tarif cukai yang akan mempengaruhi harga jual rokok. Lalu bagaimana sih sinyal kenaikan cukai rokok di tahun 2022? Kemudian bagaimana kebijakan tersebut dapat melindungi masyarakat dan bahaya rokok? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung melalui Zoom secara virtual ya. Dan nanti kita juga akan menghadirkan beberapa anggota DPR yang sudah diwawancara secara terpisah. Dan saya akan perkenalkan lebih dulu untuk narasumber kami yang sudah terhubung melalui Zoom secara virtual. Yang pertama Profesor Hasbullah Tabrani dari Komnas PT. Selamat pagi, Pak Hasbullah. Kemudian selamat pagi para pendengar. Ya, salam sehat Pak Hasbullah. Baik, dan kemudian Dr. Yurdina Melisa MSc, Chief Strategis CISDI ya. Selamat pagi. Mbak Ica saya panggil ya. Yes. Salam sehat Mbak Ica. Dan saya akan yang pertama mungkin saya akan ke Pak Hasbullah terlebih dahulu ya. Pak Hasbullah, yang pertama ini sebelum kita bicara soal kenaikan cukai rokok, apa saja sih hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat luas nih tentang cukai rokok ini sebenarnya? Masyarakat luas tentu tidak begitu memahami cukai rokok itu apa. Yang penting dia tahunya harga rokok naik atau tidak. Dan masyarakat luas harus tahu bahwa rokok itu adalah barang haram, barang yang merusak diri sendiri, merusak orang lain. Oleh karena itu, Komnas menginginkan agar harga rokok tidak mudah dibeli oleh anak-anak, oleh orang miskin yang merusak dirinya, yang merupakan belanja yang tidak produktif, tidak sehat, buang-buang duit, mubazir gitu. Nah, oleh karena itu Komnas menginginkan harga rokok lebih mahal karena itu barang berbahaya, biar nggak dibeli oleh anak-anak, oleh orang-orang yang kurang mampu. Tapi buat orang yang sudah terlanjur merokok, dia mau merusak diri sendiri ya boleh silakan gitu ya. Oke. Gitu. Dan ironisnya sebenarnya di masa pandemi ini yang sementara notabene kita semuanya terdampak gitu ya, secara sektor ekonomi juga paling terdampak ini, justru malahan tingkat konsumsi rokok ini meningkat di Indonesia, bukan hanya di kalangan dewasa tapi juga anak-anak. Nah, mengapa sih ini bisa terjadi ya? Kira-kira seperti apa penjelasan mungkin Pak Hasbullah? Baik, Hasbullah. Ini kan selama pandemi Covid justru meningkat nih Pak. Padahal sektor ekonomi di masyarakat juga terdampak luar biasa. Kenapa bisa meningkat ini? Ya karena dalam kondisi pandemi lebih banyak orang diam di rumah, kemudian nggak ada kerjaan, ya jadi ya sudahlah godaan merokok tambah banyak. Tapi itu menyebabkan tambah banyak orang yang mati karena rokok menyebabkan tingkat kematian lebih tinggi. Ya itu aja, nggak banyak yang bisa kerjain. Kalau orang kerja ada aktivitas kurang kan godaan untuk merokok. Artinya tingkat awareness di masyarakat terhadap bahaya rokok ini sebenarnya belum begitu bagus atau seperti apa sih Pak? Masih sangat rendah. Masih sangat rendah ya. Baik, ya
kita tahan dulu Pak Hasbullah. Sekarang saya ke Mbak Ica. Kalau dari Mbak Ica nih bisa dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita yang tersebar di 100 radio yang sedang mendengarkan melalui 100 radio jaringan KBR pagi hari ini. Cukai dan apa sih sebenarnya fungsinya? Kalau tadi Pak Hasbullah kan bilang menyampaikan bahwa cukai rokok ini masyarakat tidak begitu mungkin mempedulikan ya, tapi pedulinya dengan harganya jadi mahal. Ya, ya instrumen kita bilangnya instrumen cukai itu adalah satu instrumen yang memungkinkan rokok bisa menjadi mahal ya. Jadi itu adalah sebuah instrumen pengendalian yang secara sederhana pemerintah bilang kalau kamu mau mengkonsumsi barang tertentu di Indonesia diatur ada beberapa rokok kemudian alkohol ya, dan ada beberapa barang kena cukai lain yang sekarang sedang digodok. Intinya pemerintah bilang bahwa barang-barang ini nggak bagus untuk kesehatan kamu, punya dampak jelek juga untuk kesehatan masyarakat, sehingga dalam tanda kutip ya kamu harus bayar lebih mahal, saya denda kamu gitu. Nanti uang dari yang dipakai dari hasil cukai itu kemudian diputar sama pemerintah untuk kemudian bisa menjalankan program-program yang sifatnya sebetulnya mengurangi dampak dari penggunaan barang yang berbahaya itu ke kesehatan publik. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama adalah supaya kemudian mencegah orang untuk membeli karena harga jadi lebih mahal. Yang kedua, memungkinkan punya instrumen cukup uang untuk bisa memitigasi dampak dari penggunaan barang itu. Baik, secara sederhana seperti itu ya. Baik, dan apakah cukai rokok ini menjadi faktor utama atau bahkan satu-satunya nih untuk menentukan harga rokok? Ya, kalau kita bilang rokok itu kan komponennya ada harga rokoknya ya, kemudian harga cukainya, kemudian ada pajak rokoknya. Pajak rokok ditentukan seberapa besar cukainya. Jadi memang efeknya atau fungsinya cukup besar ya untuk bisa mempengaruhi harga. Nanti urusan cukai ada dua lagi turunannya yang kemudian bisa dibilang bagaimana kita menilai cukainya itu efektif atau tidak. Yang pertama, berapa persen sih dikenakan cukainya untuk produk rokok ya. Jadi sederhananya kalau misalnya rokoknya harga 1.000, kemudian cukainya 10% misalnya gitu ya, maka konsumen harus beli 1.100 gitu. Tapi juga yang tidak kalah penting instrumen cukai selain tarifnya tadi yang persen adalah sebuah prinsip bahwa seharusnya semua rokok itu dibebankan harga cukai yang sama. Nah, itu yang di Indonesia tidak terjadi tuh. Jadi kan kita tahu ya rokok tuh banyak banget kan jenisnya di Indonesia. Kalau kita pergi ke toko kelontong gitu, ada banyak ya jenis rokok dan itu dikenakan cukainya berbeda-beda. Saya nyambung tadi survei yang CIS dilakukan ya. Tadi kan Prof. Hasbullah bilang selama pandemi tuh kayaknya konsumsi rokok nggak turun. Iya, justru meningkat. Menurut riset kita bener loh. Jadi kita nanya ke 1.000-an orang. Itu kurang lebih representatif ke 70 kepemilik telepon genggam di Indonesia. Jadi kurang lebih mewakili 76% populasi Indonesia. Kita nanya, ini karena pandemi nih, Bapak atau Ibu atau Mas Mbak ngerokoknya berkurang atau enggak gitu. Sebagian besar mereka bilang bahwa merokoknya tetap. Jadi walaupun ada pembatasan sosial, walaupun ada masalah income ya, karena kan pandemi menyebabkan itu, mereka tidak mengurangi gitu jumlah rokoknya. Kita sebutnya sebagai emang udah kecanduan lah, udah susah gitu. Tapi beberapa orang yang emang terkena tekanan ekonomi yang lebih besar, nggak berhenti juga, dia switch ke rokok yang lebih murah gitu. Jadi kita bilang bahwa pandemi semua orang bilang bahwa harus jaga kesehatan dan segala macam, tapi karena efek adiksi sulit sekali untuk orang bisa kemudian menekan konsumsi ya, kecuali memang tadi kata Prof. Hasbullah bilang harganya kita naikin setinggi-tingginya supaya kita beli. Oke, tapi tadi juga dikatakan bahwa meskipun harga mahal, tapi akhirnya masyarakat memilih rokok yang lebih murah, ya kan? Artinya memang dengan adanya dampak pandemi yang luar biasa ini terhadap ekonomi warga atau masyarakat gitu ya, income-nya,
tapi mereka tetap nggak berpikir soal itu. Mending buat beli, istilahnya nih kasarnya, mending buat beli susu anak deh daripada beli rokok gitu kan. Mestinya gitu berpikirnya. Tapi ternyata kenyataannya, faktanya di masyarakat justru semakin meningkat di masa pandemi ini. Ini sebenarnya kenapa fenomena ini masih terjadi sih sebenarnya? Apakah hanya murni kecanduan rokok saja atau ada faktor lain? Kalau menurut kami selain tentu saja ada efek adiksi ya, yang itu membuat memang kesusahan buat kita bilang, ya namanya orang kecanduan kan susah dibilangin ya, gimana cara mau ngebilangin ya gitu. Nggak bisa. Yang kedua adalah variasi harga yang tadi. Jadi selalu ada opsi, selalu ada jalan keluar lah, katakanlah gitu. Jadi nggak punya 1.000, oh kita cari deh Ada yang pilihannya 800, ya. nggak ada, cari deh 400 segala macam gitu. Yang ketiga juga menurut saya mungkin juga instrumen-instrumen yang membuat orang tidak punya ruang yang bebas untuk merokok ya, karena kebijakan soal KTR di Indonesia juga tidak terlalu baik gitu, sehingga ya orang bisa merokok di mana aja kan kalau di Indonesia gitu. Jadi kemungkinan besar adalah itu. Jadi kalau misalnya dilihat tahun 2020 ya, data kami bilang bahwa rumah tangga di Indonesia itu yang punya perokok di dalamnya itu membakar uang ya, quote and quote tuh 20 triliun loh. Setahun. Luar cuma biasa. Untuk rokok. Jadi kalau yang paling miskin ya, 20 miskin paling bawah, itu dia ngabisin rata-rata 253 batang sebulan. Tidak masuk akal sebenarnya ya. Iya, banyak banget kan? Itu banyak sekali gitu. Dan mereka mengeluarkan kira-kira rata-rata ya di Indonesia itu 450.000 sebulan, dan itu jauh lebih tinggi dari pengeluaran untuk beras, jauh lebih tinggi untuk lauk pauk. Gila kan? Iya sih. Banyak sekali yang memprihatinkan sekali. Baik, ini apakah karena juga tingkat kesadaran tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Profesor ya, bahwa tingkat kesadaran di masyarakat ini sangat rendah, masih sangat rendah. Tapi sebelum dijawab, ini dari Tasya di Rawamangun juga sudah bergabung melalui telepon bebas pulsa kami ya. Selamat pagi Tasya. Halo, selamat pagi. Silakan Tasya, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya ingin bertanya, apakah dalam mengambil kebijakan sudah dipikirkan dengan matang apa side effect bagi petani tembakau dan cengkeh jika panen mereka tidak sesuai dengan harapan? Baik, ya boleh langsung dijawab karena Pak Hasbullah ini masih. Boleh. Ya boleh ya Pak Hasbullah. Oh boleh. Ya. Silakan Pak Hasbullah. Ya. Silakan. Wal sudah berperan tentu dalam. Kameranya boleh. Ya, kameranya belum dibuka Pak. Juga. Oke. Ya, sudah barang tentu dalam berbagai kebijakan kita mempunyai pertimbangan komprehensif. Tapi justru masyarakat jarang tahu bahwa sesungguhnya lebih dari separuh tembakau yang kita gunakan itu impor dari Cina, dari Amerika, dari Brazil, dari Tanzania. Petani kita ini dijadiin korban aja nih, seolah-olah dia jadi korban begitu. Itu aja yang sering diangkat. Coba kalau kita lihat studinya Bank Dunia ya tahun 2017 kemarin dipublikasikan bahwa ternyata petani tembakau sama pekerja rokok itu jauh lebih miskin dari masyarakat umum. Karena mereka jadi korban tata niaga tembakau yang akhirnya walaupun harga rokok naik, perusahaan-perusahaan coba deh cek dari di internet ya, keuntungan perusahaan-perusahaan rokok luar biasa tinggi. Tapi petani kagak kebagian. Ini aneh. Harusnya kalau yang benar itu jadi bukan urusannya cukai rokok atau kenaikan harga rokok, ini ada permainan lain. Harusnya kalau harga rokok naik, dan kenyataannya harga rokok naik selama 10 tahun terakhir, jumlah rokok yang dikonsumsi juga naik. Dari tahun 2007 itu hanya 210 miliar batang, tahun kemarin 340 miliar batang. Harganya juga udah naik lebih dari 4 kali lipat. Tapi kenapa jadi petani miskin? Ada something wrong di sini ya. Jadi bukan dari cukainya, bukan apa-apa. Ini pemerintah daerah. Jadi nggak ada hubungannya ya Pak ya? Oh, nggak ada hubungannya dengan kenaikan harga. Harusnya petani malah tambah makmur dengan jumlah rokok banyak yang dijual, harganya makin tinggi, kan harusnya tambah makmur. Betul. Nah, jadi petani ini banyak dikibulin quote and quote ya. Itu yang perlu diperhatikan. Baik.
Baik, dan Pak Hasbullah, kita tahan dulu untuk Mbak Ica juga mungkin mau menambahkan, tapi setelah jeda. Tapi sebelum jeda kita juga sudah mewawancara salah satu anggota DPR, yaitu Ibu Tuti Rusdiono dari PDIP, yang juga memberikan tanggapan ya terhadap kenaikan cukai, wacana kenaikan cukai ini. Seperti apa, kita dengarkan bersama-sama sekarang. Bagaimana pendapat Anda terkait harga rokok di Indonesia yang disebutkan masih sangat terjangkau, terutama oleh anak-anak dan keluarga miskin? Sangat disayangkan tentu dengan harga yang begitu murah ya dari rokok. Itu turut mempengaruhi prevalensi merokok di Indonesia. Murah sekali memang saat ini, harga di per batangnya itu 1.800 per batang rata-rata. Itu sangat-sangat murah. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk umur 5 tahun ke atas saja sudah banyak yang merokok dan mencapai lebih dari 23% pada tahun 2020. Menyedihkan sekali karena memang di mana-mana bisa dibeli, di lampu merah masih batangan bisa dibeli. Selain itu khusus juga para pedagang yang masyarakat tidak menyadari dan tidak mengikuti aturan yang telah disebarkan oleh pemerintah. Mereka tetap saja menjual rokok kepada anak-anak dan sanksinya tidak ditegakkan. Ya, begitulah. Jadi memang di Indonesia ini yang melanggar aturan belum dapat sanksi, itu saja. Menurut Anda berapa idealnya harga rokok di Indonesia? Menurut saya paling murah tuh paling tidak harus 5.000 per batang, karena negara Indonesia ini berada di peringkat termurah menjual rokoknya di dunia. Australia di peringkat 10 ya, termurah. Ya termasuk yang termurah lah di antara 10 negara yang termurah menjual rokok. Di Australia sebagai negara dengan harga rokok tertinggi itu harganya 18.000 rupiah per batang. Di sini hanya 5.000. Belum, malah 1.800 ya. Jadi seper 100-nya. Seper 10-nya atau 18.000, ini 1.800-nya lah per batang. Dan hanya 12 penduduk Australia yang merokok setiap hari menurut data 2019. Negara Singapura tetangga kita menjual rokok itu rata-rata satu pak ya, harganya 146.000. Malaysia 60.000. Nah, kita cuma berapa? 26 ya, 26.000. Jadi kita 1/4 dari Malaysia. 1/7 1/6 dari harga di Singapura. Demikian Ibu Tuti Rusdiono dari PDIP. Sangat disayangkan harga rokok murah di Indonesia. Kita sebelum jeda iklan juga sudah terhubung dengan salah satu penelpon, yaitu dari Ray dari Kemang. Selamat pagi Ray. Halo, selamat pagi. Silakan Ray, langsung saja pertanyaannya. Iya, sebenarnya beberapa tujuan yang dari kenaikan harga cukai tembakau ini apa aja sih, atau nggak tujuan utamanya? Oh gitu. Apa yang melatar belakangi kenaikan cukai rokok gitu ya? Oke. Gitu. Ya, jawabannya nanti ya setelah jeda iklan, Pak Profesor Hasbullah dan juga Mbak Ica. Kita akan istirahat dulu. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.